Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Teori belajar yang dijelaskan dalam pertanyaan mengacu pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Menurut teori ini, belajar terjadi melalui hubungan antara rangsangan, stimulus dari lingkungan, dan balasan respons dari individu. Prinsip law of exercise menyatakan bahwa semakin sering hubungan antara stimulus dan respon terjadi, semakin kuat pula hubungan keduanya. Dalam konteks belajar, prinsip ini mengartikan bahwa praktek dan pengulangan akan memperkuat pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Behaviorisme. Nomor 2, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keterangan aturan, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Pada teori konstruktivisme, proses pembelajaran dipandang sebagai konstruksi pengetahuan oleh individu melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Para siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari pola, mengeneralisasi, dan membuktikan kebenaran dugaan-dugaan mereka. Konstruktivisme menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses kognitif dan refleksi. Dalam konteks tersebut, siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi, pelajaran, dan pengalamannya pribadi mereka. Jawaban yang tepat adalah E. Konstruktivisme. Nomor 3, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Adalah model pembelajaran A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Model pembelajaran yang memiliki keunggulan tersebut adalah model problem solving atau pemecahan masalah. Model ini mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, menghasilkan berbagai alternatif solusi, dan memilih solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam proses ini, siswa dituntut untuk berpikir kreatif, mengaplikasikan pengetahuan yang ada, dan merangsang perkembangan kemampuan berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Model problem solving juga menekankan aspek pengalaman nyata dan kontekstual, sehingga siswa dapat menghadapi masalah yang relevan dengan dunia nyata dan mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah C. Problem solving. Pada saat nomor 4 ya, mohon maaf. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Keterampilan memilih media pembelajaran melibatkan pemahaman yang baik tentang karakteristik media pembelajaran yang tersedia.
Seorang guru perlu memahami kelebihan, keterbatasan, serta potensi penggunaan media pembelajaran dalam konteks pembelajaran yang spesifik. Dengan memahami karakteristik media pembelajaran, guru dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan konteks pembelajaran. Meskipun pilihan media pembelajaran juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar sosial budaya, siswa, dan sekolah, evaluasi pembelajaran dengan media, kemampuan sekolah, serta materi pembelajaran. Namun, keterampilan memahami karakteristik media pembelajaran menjadi dasar yang penting dalam proses pemilihan media yang efektif. Jawaban yang tepat adalah C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 5, perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah dari pilihan A dan E, mana pilihan yang benar? Model pembelajaran yang diacu dalam pertanyaan adalah problem-based learning, PBL. Berikut adalah langkah-langkah yang tepat dalam PBL. 1. Orientasi siswa pada masalah. Siswa diperkenalkan pada masalah atau situasi kompleks yang akan menjadi fokus pembelajaran. Mereka menyadari konteks dan tantangan yang terkait dengan masalah tersebut. 2. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Siswa mengidentifikasi dan menyelidiki informasi yang diperlukan untuk memahami masalah secara lebih mendalam. Mereka mengumpulkan data, melakukan penelitian, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang masalah tersebut. 3. Mengorganisasi siswa dalam belajar. Guru membantu mengorganisir siswa dalam kelompok-kelompok atau tim untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Siswa berbagi ide, bertukar informasi, dan bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang kreatif. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah melakukan penyelidikan dan kerja kelompok, siswa mengembangkan hasil karya mereka seperti solusi, presentasi, atau produk lain yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Mereka kemudian menyajikan hasil karya tersebut kepada kelas atau kelompok lain untuk mendiskusikan dan memperoleh umpan balik. Dengan demikian, urutan langkah-langkah yang tepat dalam model pembelajaran problem-based learning adalah 3, 2, 1, 4. Jawaban yang tepat adalah D.